berbagai kampung usaha sebagai harus daerah dan kita syarikah alim pada masa kita dan bantu mana daerah saya ada yang masalah karena apa saja kita وصلى الله برمجه بعد درجاته الجنة وعلينا ما بين الصراط أخرجنا الله سبحانه وعلينا وبه استركم يا استركم يا الله استركم يا الله رب أنزل من الجنة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم السلام ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allah muliakan menghormati beberapa ibu-ibu jemaah majelis taklim. Ustaz apa ini? Sabilur Rasyad wal Hidayah. Khusus sahibul bed, sahibul majlis Pak Fitri. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majlis yang mulia, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan Allah, dipanjangkan umur, sehat walafiat, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah dan kita amalkan, diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa capek mendapatkannya. Salam dapat bantu dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya anak keturunan cucu saleh-salehah kepada Allah Rasul, kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita berkat selamat dunia dan akhirat. Matikan Allah dan pada husnul khatimah, dan pada husnul khatimah, dan pada husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita sebarkan masuk ke dalam surganya tanpa hisab bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, dan berkat khususnya dengan saya bermanaqib Sayyidatina Ummuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh barakah ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita untuk bisa menghadiri majlis-majlis seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, ibu beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita bertamu pulang mungkin harga berapa sama Allah membaca kawan mengulang-ulang pelajaran menasihati diri sendiri, karena takrir yang sulit mengulang-ulang itu akan menimbulkan bekas. Nah di sini lo disuruh minta baca manaqib aja, jadi bacakan aja ulun. Mudah-mudahan dengan berkat baca manaqib para aulia khususnya Khadijah, ditambah kecintaan kita terhadap beliau, ditambah sayang kita terhadap beliau, sehingga kita kaum mengikuti tutur kata beliau, akhlak beliau, dan bisa berjuang dan mengobarkan seperti apa yang diperjuangkan, dikorbankan oleh Sayyidatina Khadijah Kubra, sehingga kita berkumpul bersama beliau di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baca manaqib. Disebutkan bahwasanya badikrul maut sadaqatun badikul qabri yuqarribukum minal jannah, yang artinya menyebut kisah para nabi adalah ibadah, menyebut kisah orang-orang saleh adalah penebus dosa,
ingat mati sedekah, dan ingat kubur mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca manaqib itu pahala juga. Yalah Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, supaya kita dari kawal mengikuti tutur kata beliau dan akhlak beliau. Dan biar kita kenal dengan beliau, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Yuk kita cinta. Karena kadang kegembangan orang cinta ini gue. Sebuah hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi ceritakan dulu, biar kita tambah cinta lagi nih, para awliya khususnya Ummah Khadijah. Ada di Suriah sana seorang tua, yang mana Sidin ini cinta benar dengan Sayyidah Khadijah, dan cinta di sini cinta kepada istrinya Rasulullah SAW, para awliya salih. Bilanya Sidin baca Yasin, baca tahlil, Sidin hadiahkan pahalanya Sayyidah Khadijah. Bahkan Sidin rancak berkisah lawan anak cucu Sidin tentang akhlaknya Sayyidah Khadijah, manaqib Sayyidah Khadijah. Jadi Sidin ini hendak umrah waktu itu. Ketika hendak umrah dibawi anak cucu karena kawannya umrah, gue aur sibuk masing-masing, ada kantor, ada pengumuman segala macam mungkin lah aur. Lalu pada awal mungkin Sidin tolak umrah. Di sini ya Pak, umrah seorang pada awal. Lalu dicarilah salah satu ulama di Suriah untuk mengawani Sidin. Nah, jadi sebelum Sidin tolak, Sidin pernah mengucap lawan anak cucu Sidin, aku di sini karena bila aku meninggal, tolong kuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Malah lain abah kain aja. Hendak dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Sebelum tolak tadi berwasiat kayak itu sudah. Nah, berangkatlah Sidin mengerjakan umrah. Setelah sampai di sana, subhanallah, narat umrah kada babau, ya Bu. Umrah kada babau, kada nang tahunnya umurnya. Bila sampai tepang dah. Baik di majlis kah, baik di pasar kah, baik di kantor kah, baik di toko kah, di nang tahunnya kita di umur. Setelah sampai Sidin, ibadah disembayangkan, dibawa jenazah Sidin. Saya ada tetamu anak muda. Yang mana anak muda tadi berpandiran lawan ulama, salah satu ulama tadi yang membawa orang tua tadi mengajak umrah tadi. Pian hapunlah nih mayat nampian bawa nih, kita kuburkan di samping Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wah, di Sidin takjub Sidin, subhanallah. Padahal dia hanya ibadah teleponan lawan anak cucu yang di Suriah. Bahwasanya anak cucu Suriah minta tolonglah bila yang kawat dikuburkan di samping Sayyidah Khadijah. Aku tuh tak pikir dia mati sini kayak apa caranya nih? Kadang-kadang orang sembarangan kalau mau kubur di Maklat itu lah, padahal bukan Saudi kah atau orang tertentu, ini di samping Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Kalau sudah Allah yang maha berkehendak menghendaki, siapa yang kau menghalanginya lalu? Bila Allah tuh menghendaki gue, apapun pasti terjadi. Idza aradallahu syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Akhirnya Pak dimakamkan di samping Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Itulah bukti daripada hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang dicintainya. Mudah-mudahan kita juga kumpul Sayyidah Khadijah karena di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, laqad ruziktu uhibbuha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, ini kita cari. Yang harapan kita mencintai Sayyidah Khadijah, kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu cinta yang paling tulus tuh, itu cintanya Rasulullah. Jelas, cinta Allah, cintanya Rasulullah SAW itu tulus benar deh, tanpa mengharapkan imbalan. Hari ini mengharapkan imbalannya Rasulullah. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, Rasulullah pun sudah mengorbankan semuanya untuk umatnya. Pernah diceritakan dulu, sewaktu Rasulullah SAW sedang salat subuh berjamaah, ternyata terdengar
suara bunyi daripada yang bersumber daripada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW sembahyang, lalu para sahabat masing-masingnya, apa ya Rasulullah, biasa kita tanya, bunyi apa itu? Ya Rasulullah, itu bunyi paru-paru. Kenapa Rasulullah? Oh, sudah kada makan di Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Kenapa kada pada? Lawan kami di para sahabat, ya Rasulullah, ini kukorbankan untuk umatku, biar umatku karena kada merasakan yang namanya kelaparan selama 3 hari 3 malam. Ya Alhamdulillah ada kayak pada kelaparan sih 3 hari 3 malam. Ada pernah. Nah, sudah Rasulullah korbankan gue. Nah, Rasulullah SAW luar biasa, sih memperjuangkan, mengorbankan semua hidupnya untuk umatnya. Nah, saking cintanya Rasul pada umatnya. Bahkan dalam hadis di Rasulullah, buktinya Rasulullah cinta kepada kita, wallahi law yushaqu ahadukum bi syauqatin bi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah ya Rasulullah, kalau seandainya kalian tertusuk diri sakit aku juga akan merasakan sakitnya. Jadi Rasulullah tuh kadihindak umatnya tuh sakit, kadihindak umatnya itu sengsara. Bahkan dalam hadis, wallahi inni la arda wahidan fi ummati finnar. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak reda satu pun daripada umatku dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Rasulullah. Makanya tugas Rasulullah itu hendak benar supaya umatnya berdataan selamat dunia dan akhirat. Maka itu juga kita, bila ada misalnya dan sama kita, keluarga kita yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rangkul, kita nasihati, kita padahi. Bila sudah juga dinasihati, dipadahi, ada maasih juga doakan, jangan dimusuhi. Bila dimusuhinya makin jauh, habis karena iblis dan tentaranya syaitan laknatullah alaihim yang akan merangkul mereka. Kayak itu Rasulullah tuh. Para sahabat pun kayak itu juga. Sebenarnya pernah dikisahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Sayyidina Khattab ini terkenal, ya Allah, luar biasa tegasnya di dalam menegakkan keadilan, yang benar, yang salah. Jadi begitu majlis juga saya mau melakukannya. Dia di suatu hari di dalam majlis ini sidin diitihi murid-murid sidin, ternyata ada yang kada hadir. Ditakuni sidin, mana si pulang? Misalnya kayak itu kan guru-guru yang mengitihi nang istiqomah nih. Oh tiba-tiba kada hadir, mana si pulang? Lalu dipadahkan oleh kawanan jemaah yang lain. Si pulang, wahai sidin berkata, telah jadi pecandu minuman keras. Wah, Ibn Manawar itu, kalau Bang Sayyidina Umar bin Khattab sehari sini kada, bahkan sini menulis surat nasihat, ditulis di surat yang isinya kurang lebih kayak inilah, bukan ada, tapi ingat panjang suratnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang di sini. Ketahuinya Allah itu Maha menerima taubat, tapi juga Allah Maha membalas. Panjang suratnya. Habis itu surat tadi di Sayyidina Umar Khattab kirimkan kepada jemaah kita tadi, dangsana kita tadi yang telah menjadi pecandu minuman keras, minuman khamar. Dikirimlah surat daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dikirim sampai kepada salah satu sahabat tadi, dibaca dari awal sampai akhir, menangis. Ada menyangkanya seorang amirul ini khalifah Sayyidina Khattab menulis nama ini, begitu tersentuh hati membaca nasihat daripada Sayyidina Khattab radhiyallahu anha. Ini menangis, ada lawas meninggal dunia, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita itu juga tidak ada keluarga kita, dan kita kan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita musuhi, rangkul. Bila ada sudah daripada sihati padahi, ada masih doakan, gue angkat tangan lain lah, emang ini gue, ini lah, angkat tangan, berdoa, jangan ditampilin baginya aja, sudah mau kok deh, tampilin baginya aja, kalau mau ya doakan gue, kita yakin, karena janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, pasti Allah akan kabulkan gue, tapi sabar. Jadi kita kembali kepada Nabi Sayyidah Khadijah. Jadi kita kembali kepada Sayyidah Khadijah dengan harapan kita dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sampai jam berapa biasanya majelisnya? Atau kadang-kadang bisa ada diingat gue. Ini sampai jam berapa? Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sidin mendapat kemuliaan karena bersuamikan pemimpin segala rasul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Sayyidatul Khadijatul Kubra mencapai keberuntungan dengan berkhidmah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama, kenapa di sini sangat beruntung mendapat kemuliaan di sini bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sini sangat mendapat kemuliaan beruntung karena berkhidmah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun mudah-mudahan kaum membantu ya, ulama dengan ilmunya, orang sugih dengan hartanya, ya, pejabat dengan kekuasaannya, orang kuat dengan tenaganya. Bila kan bisa apa dengan doanya, biar kita termasuk daripada tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita pun dapat kemuliaan seperti yang didapatkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahwasanya juga Sayyidah Khadijah menyaksikan pada hari bangkitnya Rasulullah SAW, utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula, ini adalah sebagian manaqib Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Mudahan sugih bertahan di sini. Sugih ilmu, sugih hati, sugih harta tanpa hisab. Nah, jadi kita minta Allah pun jangan alang-alang. Sugih sekalian tapi minta tanpa hisab ya Allah. Jangan mengalang-alang. Allah Maha baik. Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Manakala Allah SWT menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya yaitu Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterimanya tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijual. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan habis laku dan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Nah, itu juga berada orang membuat orang kita minimal kita ucapkan terima kasih, doakan jazakumullah khairan. Atau bahasa Indonesia, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dia. Itu minimal sudah. Nah, minimal itu bila kita ada orang berbuat baik terhadap kita kadang Allah membalas, misalnya kan kita jawab tadi kita sauti dengan doa tadi. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang pada negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita dan demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah ke Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak yang terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Artinya terhindar daripada pekerjaan kada baik. Kan kaum jahiliyah itu kita tahu seorang beritaan dijui. Yalah. Sayyidah Khadijah Allah jaga. Kalau sudah Allah menjaga, nyaman benar. Makanya kita bila bisa anak, minta Allah, ya Allah jaga anak ulun, karena engkau sebaik-baik penjaga.
Kalau kita menjaga bisa lupus dia. Tapi kalau Allah yang menjaga, Allah Maha menjaga. Walaupun dimanapun dia berada, berkat doa kita sebagai orang tua, insya Allah Allah juga pasti Allah kabulkan. Kemudian musyawarah baginda amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Sayyidina Maulana Muhammad khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Sayyidina Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dengan Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacita berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Tapi anu gue dilihat awet muda, nah bunga sih din, kita 40 tahun ketahuan sudah ialah kulit. Ini khususnya gue, ini khususnya Allah berikan. Kita lain ya lah. Ini anak lah sedia bercahaya muhabu. Anak lah ada pakai nang screenker aja. Bodoh gue. Betal butuh bercahaya tuh kalau muha. Lalu banyak salawat gue kepada Rasulullah. Kau minimal 1000 kali bang sehari. Nah, menambah guru behari kan sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu baca itu nyaman dilihat muha tuh insyaallah. Maka mengadakan walimah bagi dia dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan redha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Nah itu akhlaknya ya lah, sediakan laki itu makanan dan minuman. Jangan laki hanya datang begawi makan masak seorang. Nah, kali datang di sini bisa dilain. Ini bagaimana kerja tuh teh akhlaknya ya lah. Bagaimana kita kata awal langsung banyak sedikit demi sedikit sambut dengan senyuman. Baju dinas gue, jangan baju dinas tetap baik baju, jangan belinya keluar pada rumah hemat baju macam-macam warna-warni di rumah ada baju langit-langit tuh ya tuh laki kan lah itu berbau acan di laki ini di rumah kamu makan acan ya kalau bisa orang buat acan kenapa baju gitu-gitu aja dipakai misalnya misalnya aja bang kan kita kalau mengikuti Sayyidah Khadijah nih bujur kita sambut dengan gembira laki itu berdiri begawi menghibur dan menyenangkan hati baginda. Hibur laki itu, senangkan hati laki. Bagaimana Sayyidah Khadijah datang daripada baginda daripada kepayahan atau datang daripada gua Hira sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti pada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Sayyidah Khadijah dengan kasih sayang yang lembut dan bijaksana. Demi Allah, Sayyidah Khadijah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Kau telah menyambung silaturahim. Kau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Kau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau yang telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Rasulullah luar biasa akhlaknya, menolong orang terus, berbuat baik terus kepada siapapun. Rasulullah SAW luar biasa. Kita pun itu juga
Bapak ya Pak Guru, ulun itu sudah berbuat baik lawannya, hanya kali dibelisnya dengan kebaikan, jangan takutan. Kata Rasulullah pernah bersabda, ana khairu mukafi. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin, falam yukafi'uhu fa ana ukafi'u yaumal qiyamah, ya Rasulullah. Aku adalah sebaik-baik orang yang pandai membalas jasa. Kalau seandainya kalian telah berbuat baik kepada seseorang, maka belum dibalasnya, maka aku akan membalasnya, ya Rasulullah. Balasan Rasulullah, insya Allah pasti adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Itu yang kita cari, kita harus berbuat baik khususnya di bulan Ramadan. Demi Allah, aku yakin saya bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar aku akan oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawin engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat, karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Dan di antara daripada sebagian keistimewaan Sayyidah Khadijah adalah beliau orang-orang yang masuk Islam. Pertama kali orang-orang yang masuk Islam. Dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Di pertama kali awal-awal orang yang masuk Islam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah, mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah SAW dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah. Dan juga keistimewaan radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar dengan Sayyidatut Tahirah dan masyhur dengan dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertamu dengan nasab Rasulullah SAW pada datunnya Qusay. Dan adalah keutamaan Sayyidah Khadijah termasuk daripada ahli darab, yaitu apabila ditawusuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Dan daripada keistimewaan beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar dan pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan keistimewaan beliau adalah orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu penyagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan beliau selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah. Beliau senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Beliau diberi pangkat Afdhalun Nisa wa Sayyidatun Nisa'il Alamin, dan istri-istri yang paling utama daripada istri-istri baginda, dan semua anak baginda dilahirkan daripadanya melainkan Ibrahim, maka daripada Mariyatul Qibtiyah. Dan adalah Sayyidah Khadijah selalu berkhidmah menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhawat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan itu untuk baginda Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah mendapat keistimewaan mendapatkan kiriman salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Dia yang menepati kabar dari Rasulullah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada lu'lu' mutiara. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, sangat dicintai Rasulullah. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai ummah Khadijah Kubra. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang. Dan baginda selalu mendoakan serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidah Khadijah. Dan ada keistimewaan beliau senantiasa bersama Rasulullah, baik di dalam keadaan senang ataupun susah.
tidak pernah meninggalkan baginda ketika baginda dihisar, diasingkan oleh orang kafir. Beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayang pada baginda, kurang lebih 3 tahun dihisar baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan redha, merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka sehingga kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ketika beliau akan meninggal. Rasulullah SAW menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil kesimpulannya keistimewaan beliau tidak dapat dihitung. Malakin beliau tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikannya dan keistimewaannya. Syahadat adalah rumah Sayyidah Khadijah seabad-abad tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama, karena rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu, dan tempat Rasulullah beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla dan dikenal dengan Kampung Hajun. Maka dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah SAW meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dan istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Sayyidah Khadijah, walaupun kada panjang singkat ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan. Anak keturunan kita menjadi anak-anak soleh. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah cinta kita semakin cinta dengan Rasulullah, semakin rindu dengan Rasulullah, dapat selalu menyenangkan, menggembirakan dan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan Rasulullah SAW waktu jaga kita, berikan kita ilmu yang manfaat, yang berkah, berikan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang berkah. Dapat berdakwah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seandainya di antara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya dan berkat kemenangan Khadijah Kubra, penyakit zahiran wa batinan. Yang ada hutang, Allah lunaskan hutangnya. Yang belum pernah mengajarkan haji umrah, Allah mudahkan untuk mengajarkan haji dan umrah dengan berkat Sayyidatul Ummah Khadijatul Kubra, dengan berkat Ummah Khadijatul Kubra, dengan berkat Ummah Khadijatul Kubra. Dan mudah-mudahan kita bertakwa Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Serta masukkan kami semuanya ya Allah dan surgamu bersama junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengan berkat Ummah Khadijatul Kubra ya Allah, dengan berkat Sayyidatul Ummah Khadijatul Kubra ya Allah, dengan berkat Sayyidatul Ummah Khadijatul Kubra ya Allah, selamatkan kami ya Allah, keluarga kami semuanya ya Allah, fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibr ummati Sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farj 'alal muslimin Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ضيع واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.